revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jas merah. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Mengenal 7 penjara Soekarno di masa penjajahan. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, demikian ia disapa, harus menerima kenyataan berpindah dari satu tempat pengasingan ke tempat pengasingan lainnya. Hal ini karena pemerintahan Hindia Belanda tidak ingin membiarkan Soekarno bebas bergerak membangun kekuatan untuk melawan pemerintahan Belanda. Bagi Belanda, Bung Karno merupakan sosok yang berbahaya. Ide dan kontribusi pemikiran Soekarno dianggap menjadi penghalang tujuan utama Belanda. Untuk mengantisipasi gerakan yang dibangun Bung Karno, Belanda memilih untuk mengasingkannya. Tetapi kenyataan berjalan lain. Di pengasingan, Bung Karno masih melanjutkan cita-cita perjuangan dengan membangun kekuatan demi terwujudnya kemerdekaan. Di episode kali ini, Karamunting Channel akan menampilkan tempat-tempat pengasingan Soekarno pada masa penjajahan. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Lapas Bancai. Lembaga Permasyarakatan Bancai dibangun oleh arsitek Belanda pada tahun 1877. Lapas Bancai terletak di Jalan Bancai, nomor 8, Kota Bandung. Lapas Bancai yang dibangun pemerintah Belanda ini awalnya untuk tahanan politik tingkat rendah dan kriminal. Di penjara tersebut ada 2 macam sel, yaitu sel untuk tahanan politik yang berada di lantai atas dan sel untuk tahanan rakyat jelata yang berada di lantai bawah. Ketika Soekarno mendekam di penjara ini, ia menempati sel nomor 5 yang berukuran 2,5 x 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non-permanen. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno bersama rekannya dari Partai Nasionalis Indonesia atau disingkat PNI, yakni Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta. Soekarno kemudian dijebloskan ke penjara Bancai selama lebih kurang 8 bulan dan tidak diperbolehkan menerima surat dan tamu. Untuk membela dirinya, Soekarno menyusun pledoi yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Pledoi ini dibacakan di sidang pengadilan yang digelar di Gedung Landrat, yang kini menjadi Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, setelah sebelumnya sempat menjadi kantor Badan Meteorologi. Cindy Adams dalam buku Bung Karno menyambung lidah rakyat Indonesia menuliskan perasaan Soekarno ketika pertama kalinya ada di penjara. Sering saat malam telah larut, aku merasa seperti dimasukkan ke dalam kotak kecil berdinding batu yang begitu sempit, sehingga kalau aku merentangkan tangan, aku dapat menyentuh kedua sisi dari dindingnya. Lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin dibangun pada tahun 1918 dan mulai difungsikan pada tahun 1924 sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan penguasa Belanda. Penjara ini dulu bernama Strafgevangenis voor Intellektuelen. Lapas ini berlokasi di Jalan A.H. Nasution nomor 114 Bandung. Soekarno pernah menghuni kamar nomor 1 Blok Timur Atas. Di penjara seluas lebih dari 2 hektar ini,
Soekarno menjalani hukuman di salah satu sel dari 552 sel penjara Sukamiskin sejak Desember 1930. Bung Karno kala itu ditahan karena memiliki konflik politik di mana dia bertentangan dengan penguasa Belanda. Karena nilai sejarahnya, bangunan lapas ini ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Kota Bandung pada tahun 2010. Kota Ende. Di tempat pengasingan Bung Karno berikutnya adalah Kota Ende yang terletak di pesisir selatan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini dulu dikenal sepi dan sunyi. Bung Karno diasingkan di Kota Ende selama 4 tahun pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Bung Karno menjalani masa pengasingan di Ende sebagai tahanan politik dengan ditemani istrinya Inggit Garnasih, Ratna Juami anak angkat, serta mertuanya Ibu Amsi. Selama di Ende, Soekarno dan keluarganya menempati sebuah rumah di tengah perumahan penduduk biasa. Rumah pengasingan itu terletak di Kampung Ambu Gagah, Kelurahan Kota Raja. Di rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru, Insinyur Soekarno beserta keluarganya menghabiskan waktu mereka selama 4 tahun. Meskipun Ende dianggap sebagai tempat yang tepat agar Soekarno terisolasi dari kegiatan politik dan memutuskan komunikasi dengan sahabat-sahabatnya, namun Soekarno tidak pernah menyerah. Dia menjalani komunikasi dengan warga sekitar. Semua kalangan diajaknya berkomunikasi, termasuk dari berbagai agama. Selain itu, Soekarno juga banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan berdialog dengan para misionaris Katolik. Bahkan, tempat ini menjadi saksi Soekarno merenungkan dan menggali Pancasila. Kini, terdapat patung Bung Karno merenung di bawah pohon sukun atau yang dikenal dengan Taman Perenungan Bung Karno. Rumah pengasingan Soekarno bersama keluarga kecilnya di Kota Ende pun sangat terawat hingga sekarang. Bengkulu. Tak hentinya ditangkap karena melakukan upaya perjuangan melawan penjajahan, Soekarno juga diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942. Rumah pengasingan Soekarno berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Awalnya, rumah tersebut adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang bernama Leon Boeseng yang disewa oleh Belanda untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Siapa sangka, pengasingan kali ini menjadi tempat berseminya cinta Bung Karno dengan Fatmawati. Di sana jugalah Soekarno mempersunting Fatmawati menjadi istri yang memberinya 5 orang anak. Rumah pengasingan di Bengkulu memiliki 1 ruang kerja yang terletak di bagian depan, 1 ruang tamu, dan 2 kamar tidur keluarga. Di rumah ini masih terdapat barang-barang peninggalan Soekarno. Ada ranjang besi yang pernah dipakai Soekarno dan keluarganya, koleksi buku yang mayoritas berbahasa Belanda, serta seragam grup Tonil Monte Carlo, asuhan Soekarno semasa di Bengkulu. Ada juga foto-foto Soekarno dan keluarganya yang menghiasi hampir seluruh ruangan, dan yang tidak kalah menarik adalah sepeda tua yang dipakai Soekarno selama di Bengkulu. Tak jauh berbeda dari rumah pengasingan sebelumnya, rumah di Bengkulu begitu terpencil dan sulit diakses. Kini, rumah pengasingan tersebut berada di jantung kota Bengkulu. Rumah pengasingan di Bengkulu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikenal masyarakat. Beras pagi. Tak banyak yang tahu
Jika salah satu tempat pengasingan Soekarno ada di Desa Laugumba, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di rumah bekas perwira Belanda inilah Soekarno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim diasingkan selama 12 hari pada tahun 1948. Brastagi menjadi tempat pengasingan Soekarno saat Belanda melakukan agresi militer II. Meski diasingkan, kedekatan masyarakat Brastagi terjalin kuat karena Soekarno mengajarkan rasa solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Usahanya dalam mempersatukan bangsa membuatnya mendapat julukan sebagai Bapak Lambang Kemakmuran Rakyat di Tanah Karo. Namun, hal ini membuat Belanda resah hingga kembali memindahkan Soekarno dan ketiga rekannya ke Parapat, Sumatera Utara. Parapat, Sumatera Utara. Berlanjut dari Brastagi, Soekarno dan pejuang nasional lainnya dibawa ke Parapat pada tahun 1949. Rumah tempat pengasingan tersebut memiliki gaya arsitektur Eropa. Selain itu, rumah ini juga memiliki terowongan bawah tanah sejauh 3 km yang pernah dipakai Belanda untuk aksi perangnya. Di dalam rumah ini, pengunjung bisa melihat barang-barang peninggalan sejarah. Hanya saja, bagian tatanan rumah ini sudah banyak dilakukan perubahan. Berbagai fasilitas seperti tempat tidur, lemari, dan perabotan lainnya masih dapat ditemukan di rumah ini. Di depan rumah ini juga terdapat patung perunggu atau replika Soekarno yang menyilangkan kaki. Rumah pengasingan Soekarno sudah mengalami renovasi sebanyak 2 kali dan telah dijadikan sebagai mes pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kendati demikian, pengunjung masih bisa datang melihat bangunan sejarah sambil menikmati pesona alam Danau Toba. Pulau Bangka. Tempat pengasingan Soekarno berikutnya adalah Pulau Bangka, tepatnya di Kota Muntok. Soekarno dipindahkan ke Bangka pada tahun 1949 menyusul jejak Bung Hatta yang lebih dahulu diasingkan di kota ini. Keduanya ditempatkan di sebuah wisma di Bukit Manumbing. Bangunan khas Belanda ini sangat rawat dan bersih. Banyak wisatawan yang selalu datang ke tempat ini untuk melihat peninggalan Soekarno seperti kamar yang dikeramatkan, kamar wisma, tulisan tangan, ruang kerja, mesin ketik, dan mobil Ford berplat BN10 yang pernah digunakannya. Dari ketinggian bangunan, pengunjung bisa menikmati pohon hijau Pulau Bangka yang menyegarkan. Suasananya begitu tenang dan tentunya memanjakan mata. Demikian 7 lokasi tempat Bung Karno diasingkan.